Oke, Halo Bu baik. Mai, Halo, waduh, Assalamualaikum Pak jadi Gun. jadi takut saya. Bapak, Ya udah ya. terima kasih ya Pak ya. Makasih ya Pak udah meluangkan waktunya Pak Gun. Oke deh, Iya, saya cobanya. iya, baik Pak Gun. Di sini ada 10 peserta Pak Gun yang berasal dari Pasda, Pasprov, dan Ketua MGMP IPA di Provinsi Riau Pak Gun. Nah itu ada buci segala kok. Iya, ada Ibu Ucinya. Karena Ibu Uci, iya, ada Ibu Uci juga Pak Gun. Ya. Baik, Baik Bapak dan saya Ibu. langsung mulai ya Bapak Ibu. Iya, baik Bapak dan Ibu kepada Pak Gun, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf nih karena di tempat kami sedang ada presentasi hasil penelitian CMC Riset atau Myros versi Jakarta ya. Kami mengadakan setiap tahun dan ini sedang final presentasi 15 peserta. Saya diminta mendampingi sebagai panitia. Yang kedua, selamat, saya patut mengapresiasi dan acung jempol pada Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sebagai guru, Bapak Ibu, loh, ini ada Pak Ardianto, ya Allah, Pak Ardianto Iya, punya Pak Asprof juga Iya ini, Pak ya Gun, lama nggak Allah. jumpa. Ini jadi ajang kangen-kangenan ini. iya ini emang sekaligus ajang reuni online Pak. Ya, itulah. Pokoknya di Iya udah sela-sela jauh Pak kesibukan merantau Pak. ya, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu masih mau meluangkan waktu untuk mencoba. Emang tarafnya mencoba Bapak Ibu untuk LMS tahun ini. Mencoba LMS-nya, nanti kemudian sampai selesai dan bagaimana. Dan saya juga belum tahu ini setelah bulan Oktober setelah pelaporan kepada pihak World Bank dan pihak GTK akan mestinya ada langkah evaluasi, cuman bagaimana bentuk evaluasi dan sebagainya nanti kita lihat supaya bisa dilaksanakan dan diserahkan kepada BDK maupun Pusdiklat yang nantinya pola ini akan dilakukan sebagai pola pelatihan secara wajib yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka memenuhi beban kerja sebagai bagian dari pencairan sertifikasi itu rencananya. Tapi sekali lagi minimal tahun ini atau saat ini Bapak Ibu bisa mencoba aplikasinya dulu. Memang harus diakui cukup banyak kelemahan dan kekurangannya, tapi ini sebagai bagian awal dari sebuah langkah yang apa berproses ya dalam menjadikan sesuatu yang lebih baik di bawah naungan Kementerian Agama yang ada di dalam payung hukum kita atau tempat kita bekerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas Bapak Ibu dan rasanya kalaupun nanti tahun depan PKB-nya nggak pakai LMS, saya mau bikin PKB sendiri, pakai online, pakai Zoom biar bisa ketemu Bapak Ibu secara kontinu. Ya gitu ya, Pak. Ya, Iya, jangan putus silaturahminya, jangan bubar hubungannya, pokoknya selalu berkolaborasi, berkinerja punya apa, mungkin nanti digilir. Bulan ini dengan provinsi mana, bulan ini dengan provinsi mana, dan sebagainya. Saya harus begitu, saya nggak mau putus hubungan sama Budi, sama Bu Gayola, sama Pak Adan, dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Gitu, ya. iya Pak Pokoknya Gun. kita punya apa kita bagi bersama-sama. Begitu Bapak Ibu, semangat, silakan beraktivitas. Saya mohon tetap berkinerja dan bersinergi bersama guru IPA di Madrasah Pendidikan. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Oke, Demikian. terima kasih banyak ya Pak Gun. Pak Gun boleh screenshot dulu Pak Gun. Oke Ya, oke oke, oke oke, oke, oke. oke. Satu, Bapak Ibu hidupin kamera ya. Berarti satu, dua, tiga. Oke, Bapak Ibu. Senyum ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Pak Gun sekali lagi ya, Pak Gun. Oke, satu, dua, tiga. Boleh Bapak Ibu jempolnya? Oke, kasih jempol. Oke, boleh satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Pak Gun. Iya, terima kasih banyak Pak Gun sudah meluangkan waktunya. Oh ya,
Iya. Oh, Pak, saya masih diminta Zoom. Ya, saya selalu Pak Gun. Iya. Baik Bapak dan Ibu, karena Pak Gun sedang ada kegiatan yang sama, maka kita mulai pelatihan menggunakan LMS pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Gun sudah meninggalkan ruangan Zoom. Baik Bapak Ibu, saya buka pelatihan menggunakan LMS bagi fasilitator dan ketua MGMP di Provinsi Riau pada pagi hari ini yang merupakan pertemuan Vikon pertama dari penggunaan LMS ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam kegiatan pelatihan menggunakan LMS ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak dan Ibu Fasda, Fasprov, dan Ketua MGMP yang telah rela untuk yang telah mengisi waktunya Bapak Ibu ya, menjadi relawan peserta pelatihan menggunakan LMS ini. Harapannya ke depan Bapak dan Ibu, LMS ini bisa kita gunakan dalam kegiatan pelatihan. Bisa melalui 3 akun. Yang pertama adalah akun dari MGMP-nya, di mana MGMP mengundang Bapak dan Ibu sebagai fasilitator dalam kegiatan MGMP melalui akun. Kemudian Bapak Ibu menyetujui juga kehadiran dari kegiatan pelatihan tersebut juga menggunakan akun. Kemudian yang kedua Bapak Ibu itu sebagai akun fasilitator, di mana Bapak Ibu nanti ketika membuat kegiatan MGMP mempunyai akun sebagai fasilitator untuk memberikan materi pelatihan, untuk memberikan penilaian, kemudian pretest, post-test seperti yang Bapak Ibu kerjakan ketika menjadi akun peserta. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu itu adalah akun peserta, di mana Bapak Ibu saat ini berperan sebagai akun peserta. Baik Bapak Ibu saat ini telah bersama kita yaitu Ibu salah satu penulis modul dari modul online Bapak Ibu yang tersedia di LMS kita dan merupakan juga fasilitator Provinsi Bidang IPA Provinsi Riau. Terima kasih Ibu Uci Karlina telah membersamai dan bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Ya, baik Ibu Uci. Ibu Uci dipersilakan Ibu Uci untuk menyampaikan kata sambutannya dan pengarahannya mengenai pelatihan LMS ini. Dan Ibu Uci ini Bapak Ibu juga merupakan salah satu narasumber pada kegiatan refreshment kemarin waktu di Jakarta. Kepada Ibu Uci kami persilakan dengan segala hormat. Sudah Bu Yola, sudah saya jadikan host lagi. Iya, tadi saya mencari mana ya ini untuk jadiin hostnya. Oke, terima kasih Ibu Uci. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kita akan mulai pelatihan LMS pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang belum upload tugas, bisa langsung di-upload tugasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita buka terlebih dahulu, saya izin share screen akun fasilitator Bapak dan Ibu, di mana di sini sudah terlihat Bapak dan Ibu ya, mulai dari kehadiran Bapak dan Ibu dari Zoom pagi hari ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu sembari kita pelatihan gunakan LMS, saya akan memulainya dengan pelan-pelan. Nanti Bapak Ibu sembari pelatihan boleh memberikan saran dan masukan mengenai bagaimana format LMS ini Bapak Ibu ya yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Nanti masukan dan saran Bapak dan Ibu akan kita sampaikan kepada pengembang tim LMS. Baik Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah akun LMS dari akun fasilitator ya Bapak Ibu ya. Di mana menu yang di atas ini, mulai dari dashboard sampai help desk, itu berbeda dengan akun yang ada pada peserta. Iya Bapak Ibu ya. Pada akun fasilitator, Bapak dan Ibu, tampilannya akan seperti ini, di mana halaman dashboard, Bapak Ibu boleh login dulu ke dalam akun peserta, di mana pada akun peserta itu terdapat hanya 4 menu, yaitu dashboard, kelas, chat, dan help desk. Kemudian Bapak dan Ibu, masuk pertama sekali ke akun dashboard, dari akun fasilitator, Bapak dan Ibu akan menemukan halaman yang sama dengan akun peserta. Di mana di sini Bapak dan Ibu, untuk rekapitulasi nilai daring, Bapak dan Ibu bisa klik filter. Kemudian di sini akan terlihat Bapak dan Ibu nilai dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Mulai dari pretest, kemudian rata resum tugas, kemudian rata tugas atau LK,
kemudian rata diskusi, kemudian rata Vicon, tes akhir modul hingga nilai akhirnya Bapak Ibu. Di mana di sini masing-masing sudah ada presentasinya Bapak Ibu, dan presentasi ini Bapak Ibu tidak bisa diganti oleh fasilitator karena sudah otomatis ke dalam tim pengembang LMS-nya Bapak dan Ibu. Jadi rata resum itu 20%, rata tulis itu 50%, kemudian rata diskusi itu 5%. Rata Vicon Bapak dan Ibu juga 5%, tes akhir modul 20%. Nanti masing-masing dari nilai ini akan diinput dan dapatlah nilai akhirnya. Dan di sini Bapak Ibu pretest tidak masuk ke dalam nilai yang dirata-ratakan. Di akun LMS-nya melalui tim pengembangan sudah disusun seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak bisa sebagai fasilitator untuk mengganti dari jumlah presentasi masing-masing tugas ini. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke dalam menu, di sini sudah nampak peserta yang sudah mengerjakan pretest ya Bapak Ibu ya. Kemudian masuk ke dalam menu jadwal, Bapak Ibu sebagai akun peserta juga akan masuk ke dalam menu jadwal, di mana Bapak Ibu peserta tidak ada menu jadwal ya Bapak Ibu ya, yang ada menu kelas. Menu jadwal ini Bapak Ibu hanya dipunyai oleh akun fasilitator, di mana menu jadwal ini ketika nanti MGMP meminta Bapak dan Ibu sebagai fasilitator. Nanti di sini akan muncul Bapak Ibu nama pokjanya MGMP berapa, provinsi mana, kabupaten mana, kemudian nama kelasnya apa, materi yang akan diberikan ketika MGMP apa, sampai dengan waktu selesainya. Nanti Bapak Ibu ketika diundang oleh Ketua MGMP atau tim MGMP untuk menjadi fasilitator akan muncul di bagian jadwal ini Bapak dan Ibu. Nanti tinggal memilih status, menunggu konfirmasi, disetujui atau ditolak. Nanti ini Bapak Ibu yang akan menentukan apakah menerima undangan dari MGMP atau Pokja yang melaksanakan kegiatan. Kalau di akun peserta Bapak Ibu itu tidak ada menu jadwal karena ini hanya untuk akun fasilitator. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke dalam menu kelas, di mana ketika jadwal sudah ditentukan oleh MGMP, Bapak Ibu sudah menerima undangan dari MGMP, maka akan ada kelas. Nah, di mana kelas ini Bapak Ibu sama seperti akun peserta masuk ke dalam kelas. Ketika peserta MGMP sudah membuka akun LMS-nya masing-masing dan sudah masuk ke dalam kelas yang disetujui oleh MGMP, maka selanjutnya akan ada instruksi untuk melihat kelas. Nah, dalam kelas ini Bapak Ibu akan ada tanggal mulai pelatihan, kemudian tanggal selesai pelatihan, dan fasilitatornya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat unit pembelajaran. Ketika melihat unit pembelajaran, yang pertama sekali muncul Bapak dan Ibu adalah capaian pelatihan. Ini pada akun fasilitator. Kemudian ada file modul. Jika Bapak dan Ibu ingin mengunduh modul yang tersedia saat ini pada LMS, Bapak Ibu itu ada 6 topik. Mulai dari pencemaran lingkungan, sifat larutan asam dan basa, pemisahan campuran, sistem pencernaan, gerak gaya, dan pengukuran. Kebetulan pada topik simulasi diseminasi ini mengambil topik pengukuran. Kemudian di sini ada unit pembelajaran Bapak dan Ibu yang akan diikuti pada kelas, yaitu pengukuran. Ini bisa di-download ya Bapak Ibu dengan melihat file. Bu Yola, Ya. ya, berarti ya, kalau ini kan pada akunnya fasilitator ya, pada peserta nggak ada tuh yang apa tadi tuh? Iya, ini pada akun fasilitator Ibu. Kalau pada akun peserta tidak ada. Langsung muncul modul pengukuran ya Bu ya? Betul. Oh. Iya, kalau pada akun peserta Ibu ketika ikuti kelas, kemudian kita lihat unit pembelajaran, maka yang muncul hanya topik modul materi ya Bu ya, langsung pencapaian pelatihan. Iya, betul. Ya, langsung pencapaian pelatihan, kemudian ada beranda sama menu yang ada di bawah ini. Yang tadi file modul dan unit pembelajaran itu Bapak Ibu hanya pada akun fasilitator. Kemudian Bapak dan Ibu, kita masuk ke kontrak belajar. Akun peserta juga mempunyai kontrak belajar Bapak dan Ibu, di mana kontrak belajar yang tampil pada akun peserta itu hanya satu file ya Bapak Ibu ya. Sementara kontrak belajar pada akun fasilitator, itu kita boleh mengupdate kontrak belajar yang ada Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Kontrak belajar ini Bapak Ibu, ini file yang Word sama file PDF ini sudah otomatis Bapak dan Ibu dari pengembang LMS. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggantinya, yang bisa hanya mendownload. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mengunggah file kontrak belajar yang baru, maka pilih file, kemudian pilih tempat file yang akan diunggah,
Kemudian pilih nanti upload Bapak Ibu. Seperti ini. Ini adalah file baru kontrak belajar yang diupload oleh fasilitator. Nah, file baru inilah yang akan muncul Bapak Ibu pada akun peserta. Yang dua di atas ini tidak akan muncul pada akun peserta. Ketika peserta melihat kontrak belajar, itu yang muncul adalah langsung lihat ya Bapak Ibu ya. Setelah lihat itu langsung terdownload dalam bentuk PDF. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, kontrak belajar ini Bapak Ibu hanya bisa bagi fasilitator untuk 1 kali upload. Saat ini Bapak dan Ibu belum bisa untuk diupload berkali-kali jika terjadi kesalahan. Jadi ketika Bapak Ibu mengupload kontrak belajar kemudian terjadi kesalahan, Bapak Ibu tidak bisa memperbaharuinya. Jadi Bapak Ibu bisa memberitahukan dari peserta pelatihan itu melalui WhatsApp group aja. Tidak bisa melalui akun LMS-nya, hanya karena bisanya cuma sekali upload Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu masuk ke tugas resume dari unit pembelajaran, di mana Bapak dan Ibu, kalau pada akun peserta, tugas resume ini Bapak dan Ibu, peserta mengupload tugas. Ya Bapak dan Ibu ya, di sini pilihannya, kalau pada akun peserta, peserta mengupload tugas resume modul pada topik pengukuran. Kalau pada akun fasilitator, Bapak dan Ibu, itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memberikan nilai dengan pilih input nilai dari akun fasilitator untuk menilai tugas resume yang dikerjakan oleh peserta. Ini sudah ada 5 orang yang mengumpulkannya Bapak Ibu. Jadi pada akun fasilitator, ketika Bapak Ibu nanti menjadi fasilitator, maka tugas dari resume ini, Bapak Ibu tinggal memberikan nilai. Kita klik nilai, kemudian muncul tugas yang dikerjakan, Bapak dan Ibu. Setelah muncul tugas yang dikerjakan, maka kita tinggal memilih nilai dari nilai yang tersedia, Bapak Ibu. Ini ada 50 sampai dengan skala 100. Misal kita ingin memberikan nilai 90 setelah melihat hasil dari tugas peserta ini. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih mudahnya Bapak Ibu yang hadir di sini saja yang saya beri contoh nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat pada akun pesertanya. Seperti Ibu Nelvi dan Bapak Ardianto. Bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas, boleh diupload tugasnya Bapak Ibu sembari membuka akun pada saat ini. Misalnya Ibu Nelvi diberi nilai 90. Nah, Bapak Ibu boleh memberikan catatan di sini Bapak Ibu mengenai tugas yang dikerjakan oleh peserta. Misal catatannya di sini adalah tugas sudah baik dan misalnya perlu ditingkatkan atau perlu sedikit revisi pada bagian peta konsep, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik simpan nilai. Nah, setelah Bapak Ibu klik simpan nilai, maka akan muncul di akun fasilitator. Sedangkan di akun peserta, itu nanti nilainya juga akan muncul Bapak Ibu, beserta catatan yang diberikan oleh fasilitator. Nanti akan muncul nilainya pada bagian bawah, dan akan muncul komentar dari fasilitator. Misalnya, Pak Ardianto diberi nilai 95 misalnya begitu, kemudian tugas sudah dikerjakan dengan baik. Nah, ketika klik simpan nilai Bapak dan Ibu, maka akan muncul nilai. Kalau di tampilan akun fasilitator seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya Ibu Laida juga, coba kita nilai. Misalnya 95. Kemudian tugas sudah dikerjakan dengan baik. Kemudian simpan nilai. Oke, Bapak Ibu, Ibu Laida coba melihat dari akun pesertanya. Apakah nilai tersebut sudah muncul, Ibu, Bapak Ardianto dan Ibu Nelvi? Apakah nilai tersebut sudah muncul pada akun peserta? Dan adakah keterangan di bawah akun peserta tersebut mengenai nilai tersebut?
Ibu Laida, apakah sudah muncul, Bu? Pak Ardianto, nilainya sudah muncul ya, Pak? Beserta komentar di bawahnya dari fasilitator. Ibu Fitri Nelda, mari kita coba nilai. Maka tinggal pilih skor, kemudian dikasih keterangan. Sudah Bu Yola kalau kami. Ya, sudah kan Bu ya? Ada komentar di bawahnya kan Bu ya? Ya, tunggu dicek lagi. Oke, sudah Bu Yola Iya, baik Bapak. Ada komentar di bawahnya kan Pak ya? komentarnya? Iya, di bawah nilai itu biasanya ada komentar dari fasilitator mengenai tugasnya. Kalau misalnya perlu diperbaiki, maka nanti peserta bisa mengirimnya kembali. Ibu Fitri Nelda sudah ada nilai ya Bu ya? Tunggu sebentar ya Bu. Iya, oke Ibu. Pada bagian tugas resume. Di paling bawah Bapak Ibu Sudah itu Ibu. sudah ada komentarnya juga ya Bu ya? Ada. Ada. Oke. Oke. Oke, untuk Ibu Efni boleh Ibu sekalian mengupload tugasnya sembari membuka LMS. Oke. Bapak Ibu pada bagian ini cara memberi nilainya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita lewat Pak Bapak Ibu pas. Ya, lanjut. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian pada bagian tugas atau LK, Bapak Ibu, ini ada tugasnya berupa 3, in, on, dan in, ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang fasilitator, Bapak Ibu nanti akan menentukan deadline tugasnya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu tugas in, kemudian tugas in 2, ini tugas in 1, kemudian tugas on. Bapak Ibu, pada penginputan tambah tugas atau LK, Bapak Ibu nanti sebagai fasilitator itu akan memilih jenis tugasnya Bapak Ibu. Di sini nanti akan tersedia 3 Bapak Ibu, tugas in 1, in 2, dan on. Kemudian ketika pemilihan tugas tersebut, Bapak Ibu memilih tanggal mulai dikerjakannya tanggal berapa Bapak dan Ibu. Misal, nah ini Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu menambahkan tugas atau LK, di sini nanti akan muncul Bapak Ibu in 2, kemudian bahan tugasnya, silakan Bapak Ibu upload, kemudian Bapak Ibu menentukan tanggal kapan mulai dikerjakan, dan batas waktu pengumpulan tugas. Kalau hanya dikerjakan dalam 1 hari, Bapak Ibu nanti tinggal atur saja Bapak Ibu, misalnya tanggal 30, kemudian di sini jamnya, mulai dari pukul 00 sampai mulai dari pukul 00, misalnya juga sampai tanggal 4, juga sampai pukul malam 23:55. Jadi Bapak Ibu tinggal menentukan waktu untuk pengumpulan tugas. Lewat daripada waktu tersebut Bapak Ibu, maka peserta tidak bisa untuk mengupload tugas. Ini sudah otomatis Bapak Ibu tugas in 2, in 1, dan on-nya ini dari LMS. Bapak Ibu hanya mengupload tugasnya dan Bapak Ibu hanya membuat tanggal mulai dikerjakan dan batas waktu pengumpulan tugas. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Nanti akan muncul di bagian tugas LK akun fasilitator Bapak dan Ibu. Seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika peserta mengumpulkan tugas, Bapak Ibu tinggal klik input jika ingin memberikan nilai, maka sudah seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Sudah ada 2 peserta yang mengerjakan tugas LK. Kemudian Bapak Ibu klik input nilai. Setelah itu Bapak Ibu, Tampilannya nggak nampak. tampilannya dari awal ya Pak ya. Misalnya tugas 1 LK, kemudian dikelola. Kemudian misalnya ini Bapak Ibu tugas in 1, sudah kelihatan Pak? Nggak nampak, hanya layar ibu yang kelihatan. Oh, Sinyal di sana, Bu Fit.
Kalau di Dan sini apa ya Bu ya? Yang share-nya nggak ada. Oh ya, kalau di Ibu Fitri kelihatan ya Bu ya? kelihatan Ibu, kelihatan. Oke. Baik Bapak Ibu, coba kita refresh terlebih dahulu. Baik, apakah sudah kelihatan Bapak? Belum, Bu. Masih layarnya aja. Masih layarnya bagian tugas 1 LK ya Pak? Enggak, maksudnya masih video Ibu aja, enggak ada share-nya. Oh, nggak ada video share-nya, Ya, share screen-nya ya Pak ya? Iya. Oh, mungkin terkendala sinyal sepertinya Pak. Atau Di, Bapak ulangi. iya, di Ibu F ini ada ya Bu ya? Di Ibu Elvi ada ya Bu tampilannya? Ada, Bu Yola. ada. Baik Ibu Elvi. Baik Bapak Ibu, Mbak Ade itu sudah? Sudah, Sudah Bu. kelihatan Pak? Sudah, oke. Sudah. Baik Bapak Ibu, ketika masuk ke tugas 1 LK, Bapak Ibu dapat melihat peserta yang sudah mengumpulkan tugas. Di mana di sini Bapak Ibu tinggal klik input nilai. Kemudian Bapak Ibu ingin beri nilai berapa? Bapak Ibu di sini ada skala angka, namun Bapak Ibu bisa juga mengetiknya, misalnya nilainya 90. Dan Bapak Ibu memberikan catatan tugas dikerjakan dengan baik. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan perbaikan, boleh Bapak Ibu memberikan perbaikan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Pada akun fasilitator. Kalau pada akun peserta, Bapak Ibu bisa melihat nilainya. Nilai yang telah diberikan, Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini muncul tugas yang diupload oleh peserta Bapak Ibu ketika ingin menilai. Sudah terlihat, Bu? Iya, Bu. Pada bagian A. Ini Bapak Ibu, ini nilainya sudah terlihat. Oke, Bapak Ibu, ini cara menilai tugas atau LK dari in 1, on, dan in 2. Sama seperti in 2 tadi ya Bapak Ibu ya, klik input nilai. Jika Bapak Ibu fasilitator ingin memberikan nilai, oke. Tampilan di akun fasilitator hanya seperti ini Bapak dan Ibu. Tugas 1 LK yang diupload, kemudian Bapak dan Ibu juga memberikan nilai. Oke. Di akun peserta nilainya terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kemudian di sini ada bahan bacaan atau bahan tayang Bapak dan Ibu. Ini adalah tentang mengenai UP atau modul pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lihat dan bisa Bapak Ibu download sebagai fasilitator. Kita tidak bisa menambahkan di sini Bapak Ibu mengenai bahan bacaan atau bahan tayang. Bapak Ibu fasilitator bisa menambahkan bahan tambahan itu pada bagian materi tambahan paling bawah Bapak Ibu. Pada materi tambahan, Bapak Ibu dipersilakan untuk menambah materi jika tidak terdapat pada bahan bacaan atau bahan tayang. Bu Mayola, mohon izin bentar ya. Iya. Kasih tugas bentar. Iya, oke Pak Ardianto. Oke, kemudian Bapak dan Ibu masuk ke dalam forum diskusi. Masuk ke dalam forum diskusi, Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam forum diskusi sebagai akun peserta silakan klik lihat. Kemudian akan muncul klik lihatnya 2 kali Bapak Ibu, lihat pada tabel pertama dan lihat yang kedua.
Kemudian akan muncul video dan jurnal atau artikel untuk dipublikasikan. Iya, nah seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini Ibu Nelvi sudah dan Pak Ardianto sudah memberikan komentar terhadap bahan diskusi yang diberikan. Nah, tampilannya di akun fasilitator Bapak dan Ibu akan seperti ini. Bapak dan Ibu tinggal klik kelola pada bagian forum diskusi. Kemudian ini ada diskusinya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal klik tanda komentar ini dan memberikan nilai pada masing-masing peserta yang mengomentari tugas dari forum diskusi ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada video dan ada jurnal atau artikel. Bapak Ibu fasilitator silakan memberikan nilai Bapak Ibu dengan mengklik yang ada pada bagian ujung komentar dari peserta. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Misalnya pada bagian Ibu Putri Sakinah ini, Bapak Ibu ingin memberikan nilai berapa? Misalnya 80. Maka klik 80, kemudian dan simpan skor. Oke. Kemudian di bawah ini ada komentar Bapak Ardianto, Bapak Ibu. Maka ini juga akan diberikan nilai, misalnya 90, kemudian simpan skor. Hal ini menjadi penilaian yang Bapak Ibu. Forum diskusi ini memiliki persentase penilaian 5%, seperti pada dashboard di awal tadi Bapak Ibu mengenai persentase penilaian pelatihan. Kemudian di sini ada Ibu Nelvi. Kita beri nilai sebagai fasilitator. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat nilai dari masing-masing peserta yang aktif dalam forum diskusi. Nah, Bapak Ibu nilai tadi itu akan terhitung secara otomatis di bagian dashboard peserta dan fasilitator, di mana ini merupakan nilai Bapak Ibu dalam forum diskusi. Ini Bapak Ibu, ada rata diskusi dengan persentase 5%, Ibu Nafi memperoleh nilai 95. Jadi fasilitator Bapak Ibu harus memberikan nilai pada rata diskusi ini, karena ini merupakan hitungan dari nilai akhir. Akunnya sama persis ya Bapak Ibu dengan pelatihan PASDA dan PASPROF online tahun 2023 lalu. Ya, hampir sama, Bu. Iya, hampir sama persis Bapak. Hanya ada tambahan sedikit pada bagian-bagian yang belum ada. Kemarin tidak ada forum chat Bapak Ibu. Kemarin tidak ada forum chat Bapak dan Ibu. Untuk LMS kali ini sudah ada forum chat. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk diskusi Vikon pada hari ini, peserta itu harus masuk ke dalam Zoom-nya Bapak Ibu melalui akun LMS masing-masing agar terhitung hadir. Kalau peserta menggunakan link Zoom yang di-share di grup WA, maka namanya tidak akan muncul Bapak dan Ibu pada bagian diskusi Vikon. Ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sebagai fasilitator klik diskusi Vikon, kemudian Bapak dan Ibu klik input nilai, kemudian Bapak dan Ibu kelola, di mana Bapak dan Ibu memberikan nilai kehadiran bagi peserta pada diskusi Vikon ini. Kemudian klik simpan. Bapak Ibu harus memberikan komentar hadir tepat waktu. Isi catatan wajib diisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini Bapak Ibu, nama peserta yang hadir dalam diskusi Vikon. Kemudian di kontrol ujian Bapak dan Ibu, ini ketika peserta sudah, ini ada pilih pretest atau pilih post test Bapak dan Ibu. Misalnya kita pilih pretest, ini maka akan terlihat hasil pretest dari peserta, di mana di akun fasilitator itu bisa melihat hasil dari pretest peserta tersebut, yang mana jawaban benar dan mana jawaban peserta yang salah. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisis jawaban peserta yang salah dan benar dari hasil pretest dan post test pada bagian yang ini tadi Bapak Ibu, kontrol ujian. Di sini ada sisa waktu pengerjaan, kemudian ada skornya berapa, Bapak Ibu bisa lihat hasil. Di sini akan diberitahukan jawaban peserta yang salah dan benar pada soal nomor berapa saja.
Oke. Baik Bapak dan Ibu, materi tambahan itu untuk memberikan materi tambahan ketika Bapak dan Ibu ingin menambah materi selain yang ada pada benang tayang atau pada LK atau modul yang telah disediakan. Bapak Ibu tinggal klik materi tambahan, kemudian masukkan judulnya, misalnya pengukuran. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih Bapak Ibu. Di sini ada menampilkan link atau tautan jika Bapak Ibu ingin menampilkan materi tambahan berupa link dari YouTube, kemudian bisa memasukkan gambar, atau berupa tulisan, atau berupa artikel. Kemudian kalau misalnya berupa file, Bapak Ibu silakan pilih filenya. Misal filenya ini ya Bapak Ibu ya, filenya diskusi. Bapak Ibu ingin menampilkan link, silakan klik di sini, kemudian klik simpan. Oke, Bapak Ibu wajib menuliskan berikut bahan bacaan tambahan. Oke, baik Bapak Ibu, maka akan muncul link dari materi tambahan yang Bapak Ibu tambahkan. Kemudian review pretest dan post-test. Ini Bapak Ibu dua bagian submenu dari materi tambahan dan review post-test ini hanya ada pada akun fasilitator ya Bapak Ibu ya. Di akun peserta dia akan menemukan bagian tersebut Bapak Ibu. Review pretest atau post-test itu untuk melihat soal dari pretest dan post-test dan jawaban yang benarnya. Materi tambahan itu akan muncul juga di peserta jika sudah ditambah Bapak dan Ibu. Review post-test dan pretest itu hanya ada pada akun fasilitator. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ada menu chat yang dapat dipergunakan ketika Bapak dan Ibu ingin berkomunikasi kepada peserta melalui grup atau secara pribadi. Ini sudah kita coba ya Bapak Ibu ya, baik melalui secara grup ataupun melalui secara pribadi. Oke. Ini dengan Pak Ardianto. Sudah dicoba menggunakan chat ini. Kemudian Bapak Ibu, menu selanjutnya yang hanya ada pada akun fasilitator adalah klaim aktivitas, di mana Bapak Ibu dalam LMS ini waktu online Bapak Ibu terhitung. Jadi kalau Bapak Ibu sedang tidak online dan sedang mengerjakan aktivitas di luar LMS, Bapak Ibu bisa mengklik klaim aktivitas ini dan tambah aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan di luar dari kegiatan di LMS. Modul misalnya ini, untuk pengetahuan alam pilih kelas, kemudian tanggal misalnya tanggal kemarin, tanggal 29, Bapak dan Ibu bisa menuliskan aktivitas apa yang dilakukan, misalnya mempersiapkan link Zoom untuk peserta. Nah, itu dilakukan kan Bapak Ibu ya di luar dari misalnya tidak membuka LMS. Misalnya sekitar 120 menit. Oke. 120, Bapak Ibu klik simpan. Nah, maka di sini akan terbaca aktivitas Bapak Ibu sebagai fasilitator di luar dari LMS. Oke, kemudian ada jadwal. Ini ada helpdesk bagian terakhir Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin bertanya kepada tim pengembang dari LMS. Ini ada kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang menggunakan akun LMS. Baik Bapak dan Ibu, hanya itu menu yang terdapat pada akun LMS.
Sudah sering digunakan ya Bapak Ibu ya, dan sudah bisa juga menggunakannya. Saya yakin Bapak Ibu nanti ketika pelatihan secara online menggunakan LMS, insya Allah sudah bisa menggunakannya. Oke. Baik Bapak Ibu, hanya menu-menu tersebut yang tersedia pada akun fasilitator yang bisa dikelola dari akun LMS-nya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Akun LMS kita ini masih sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Iya, kepada Ibu FD dipersilakan Ibu. Baik, makasih Ibu Fasilitator, Bu Mayola. Yang ingin kami tanyakan di sini, memang yang Bu jelaskan tadi mengenai LMS, tapi di sini kan ada Vicon-nya untuk video conference-nya kan bersama peserta. Nanti di kegiatan Vicon, misalnya ini nanti terjadi begitu ya, anggaplah kita menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu MGMP. Jadi apa kegiatan pada Vicon ini? Apakah seperti kita menjelaskan seperti saat kita luring, kemudian ada pembagian kelompok dari peserta tersebut, atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan pertama kami, Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Efni. Diskusi Vicon ini Bapak Ibu yang membuat link Zoom-nya, Bapak Ibu yang menguploadnya pada bagian diskusi Vicon dengan menambahkan link Zoom. Kemudian Bapak Ibu aktivitas ketika link Zoom ini biasanya penyampaian materi secara online oleh fasilitator. Misal pada saat ini Bapak dan Ibu kita mengambil topik materi pengukuran, yang saat ini seharusnya saya lakukan kepada Bapak dan Ibu adalah memberikan materi pengukuran. Bapak dan Ibu silakan menentukan jamnya pada masing-masing Bapak Ibu. Zoom-nya 1 jam boleh, 2 jam boleh, atau 3 jam boleh, yang penting sampai dengan selesai. Nanti ketika itu Bapak Ibu menyampaikan materi, Bapak Ibu terserah Bapak Ibu juga ingin membagi secara berkelompok dengan breakout Zoom, atau hanya ingin menyampaikan materi dengan bertanya jawab kepada peserta secara online. Ibu. Terima kasih Bu Mayola penjelasannya. Iya, terima kasih Bu Efni. Setelah kita buat sketsanya, apa langkah kedua? Pada bagian kelas ini Bapak Ibu bisa diskusi Vicon. Nah, pada diskusi Vicon ini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan diskusi, tambah diskusi, kemudian Bapak Ibu pilih materinya pengukuran atau materi yang ingin Bapak Ibu sesuaikan, kemudian Bapak Ibu pilih tanggal mulai, misalnya kita mulai besok ya Bapak Ibu ya, tanggal 1, pukul mulainya pukul berapa, misalnya Bapak Ibu ingin mulai pukul 9 pagi, dan selesai itu pukul 11 siang. Bapak Ibu di sini ada 3 pilihan provider. Bapak Ibu ingin menggunakan Jitsi Meet, Zoom Meet, atau Google Meet. Ketika Bapak Ibu menggunakan Zoom Meeting, maka Bapak Ibu silakan mengkopikan link dari Zoom yang telah Bapak Ibu buat pada akun Zoom Bapak Ibu ke dalam bagian diskusi Vicon ini. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat link Zoom, maka klik simpan. Nah, maka kegiatan untuk besok tanggal 1 itu link Zoom-nya sudah masuk Bapak Ibu. Dimulai pada pukul 9 dan selesai pada pukul 11. Di mana peserta harus masuk melalui Zoom melalui akun LMS masing-masing Bapak dan Ibu. Kalau peserta tidak masuk melalui akun masing-masing, maka input nilainya tidak dapat dilakukan karena peserta tersebut terhitung tidak hadir Bapak Ibu. Kalau misalnya masuk Zoom melalui akun LMS masing-masing, maka Bapak Ibu sebagai fasilitator bisa memberikan nilai kepada peserta. Karena Zoom ini Bapak dan Ibu atau diskusi Vicon itu juga ada perolehan nilainya pada dashboard tadi Bapak Ibu sebesar 5%. Kalau misalnya peserta tidak hadir, berarti maka akan diberikan misalnya Ibu Putri Sakinah. Pada saat ini Ibu Putri Sakinah tidak hadir dalam kegiatan Zoom. Bapak Ibu boleh memberikan nilai, di sini Bapak Ibu memberikan nilai paling rendah 50. Pada bagian LMS ini Bapak Ibu
pada akun fasilitator itu ada nilai yang sudah ditentukan batas bawah dan batas akhirnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menentukan nilai paling rendah itu, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan 40, tapi nilai yang tersedia pada LMS itu paling rendah 50. Berarti Bapak Ibu memberikan nilai 50. Kemudian Bapak Ibu memberikan catatan bahwa tidak hadir. Bukan karena dia sudah mengklik link Zoom Bapak Ibu, maka dia sudah hadir pada Zoom, misalnya keluar Zoom tidak sesuai jadwal. Bapak Ibu klik simpan, maka nilainya akan kelihatan Bapak Ibu. Oke. Begitu Bapak Ibu mengenai diskusi pikon. Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan lagi, dipersilahkan. Kita diskusi aja Bapak Ibu ya. Akun LMS-nya masih sangat sederhana sepertinya Bapak Ibu. Masih kompleks akun LMS Kanoto sepertinya Bu Nelvi ya. Iya, Bu. Iya. Akun LMS-nya Kementerian Agama masih terlalu sederhana Bapak Ibu. Ya, kalau yang di Tanoto kan tempat memberikan tugasnya tuh tidak seperti ini. Itu bedanya. Iya. Ada beberapa perbedaan lah dengan Tanoto, tapi untuk permulaan sebenarnya ini sudah bagus Bu Yola. Iya Bu, dan mudah juga digunakan untuk fasilitator ya Bu ya. Ya, mudah juga digunakan oleh, ya kita juga mudah menggunakan untuk fasilitator. Masuknya pun mudah. Kalau di Tanoto memang harus ke akunnya kan, memang agak inilah. Kalau ini nih masuknya mudah nih. Kali kepencet, klik aja, jadi dipermudah. Iya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi harapannya Bapak dan Ibu 2025 bisa melakukan pelatihan menggunakan LMS. Harapannya Bapak Ibu dari memanfaatkan LMS ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Bu Yola, izin Bu Yola. Iya Bu, iya Ibu Ya, Nafi. mungkin walaupun tahun kemarin kita juga sudah membuat resume untuk pelatihan kan, pelatihan yang offline ya, online waktu itu. Cuma kan kami tidak tahu sebenarnya resume yang benar itu seperti apa. Nah, jadi mungkin ada juga mungkin boleh ditambahkan kepada kami nanti resume yang sudah benar itu seperti apa. Kemudian sehingga kan namanya kita sama kita pula disuruh menilai kan begitu. Jadi nanti jangan sampai yang satu mengirim merasa sudah benar tapi kita menilainya ini pula tidak sesuai pula dengan kepala kita kan, mungkin perlu juga itu petunjuk seperti itu walaupun akan dilaksanakan lama lagi kan, tapi mungkin ada beberapa contoh bagi kami seperti apa yang resume yang sudah benar, apakah seperti yang contoh kemarin itu sudah benar atau gimana. Baik, terima kasih Ibu Nafi. Maksudnya nanti ketika kita sebagai fasilitator ya Bu ya, menilai kegiatan FGMP itu satu suara gitu ya Bu ya. Jadi misalnya tugas resumnya itu bentukannya sama, penilaiannya juga dilakukan dengan bentuk yang sama gitu ya Ibu ya. Kemarin waktu pelatihan yang refreshment itu Bapak Ibu, itu pesertanya terpilih berdasarkan banyak jumlah mengisi jam MGMP. Gitu Bapak Ibu. Jadi satu provinsi itu ada yang satu, kemudian ada satu provinsi ada yang 2 atau 3, dan kebanyakan peserta yang 2 atau 3 orang itu dia provinsi bagian Jawa Bapak Ibu. Kalau misalnya di luar dari Jawa itu satu provinsi hanya satu. Jadi kebetulan Bapak Ibu kemarin yang jam mengisi MGMP paling banyak itu Yola Bapak Ibu, makanya terpilih mewakili Provinsi Riau. Karena MGMP di Inhil itu banyak Bapak Ibu, 4 gitu. Jadi ya makanya terpilih. Baik Bapak Ibu, ketika pelatihan refreshment kemarin itu hanya pelatihan menggunakan LMS Bapak Ibu, tidak melihat mengenai tugasnya bagaimana, uploadnya bagaimana. Jadi mungkin hal ini Bapak Ibu bisa menjadi diskusi bagi kita fasilitator ya Bapak Ibu ya, dengan nanti instruktur nasional Pak Gun, bagaimana cara meresum yang benar ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara memberikan tugas kepada peserta pelatihan kita di MGMP dengan baik dan benar ya Bapak Ibu, karena selama ini memang kita terutama Fasda ya Bapak Ibu ya, kemudian Fasprov, kita biasanya dilepas gitu aja Bapak Ibu ya, dalam memberikan pelatihan MGMP, kita biasanya mandiri. Kita mencari ketika MGMP mengatakan materinya
sistem gerak, maka kita mencari materi sistem gerak sendiri untuk disampaikan pada MGMP. Iya Bapak Ibu, nanti akan diberi masukan ya Ibu Nelvia kepada instruktur kita mengenai bagaimana cara untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dalam LMS ini. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nelvi. Baik Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Mau bertanya sedikit? Dipersilakan. Iya, Ya. Ibu Fitri. Iya, Ibu Fitri Nelda dipersilakan. Apa tadi ada yang terlewatkan sama saya atau gimana? Kalau untuk pemberian materi ini yang di LMS ini, apakah kita mengikuti yang dari pusat atau bisa nggak sesuai dengan kebutuhan dari MGMP masing-masing gitu loh? Itu Iya. yang pertama. Yang kedua, namanya juga pelatihan seperti ini, pasti anggota MGMP nanya, Ibu nanti ada sertifikatnya nggak ya? Nanti itu gimana sistemnya, ada atau siapa yang ngeluarin gitu? Ya begitu saja Iya. Bu Yola. Iya, baik, terima kasih Bu Fitri Nelda. Baik Bapak dan Ibu, mengenai materi, ini juga masih merupakan kelemahan Bapak dan Ibu dari LMS, karena materi yang tersedia pada LMS tadi hanya 6 modul tadi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa lihat pada bahan bacaan atau bahan tayang. Modul yang dikembangkan atau yang dibuat secara online itu baru 6 ini Bapak dan Ibu, 6 UP. Jadi ada sistem pencernaan, pemisahan campuran, sifat larutan asam dan basa, garam, kemudian pengukuran, pencemaran lingkungan, dan gerak dan gaya. Jadi Bapak Ibu, di luar dari UP ini, kita belum bisa Bapak Ibu menambahkan materi baru, karena ini sudah otomatis dari tim pengembang LMS. Termasuk juga dari tim narasumber dan penulis modul, ya Bapak dan Ibu tidak bisa menambahkan materi baru. Bapak Ibu bisa menambahkan materi tambahan terkait dengan UP yang ada di sini Bapak Ibu. Misalnya MGMP mengambil materi pengukuran. Bapak Ibu ingin menambah selain dari materi yang ada di sini. Maka menunya Bapak Ibu klik materi tambahan tadi. Bapak Ibu klik materi tambahan, tambah materi, kemudian Bapak Ibu mengklik judulnya, kemudian mengisi deskripsi dari materi tambahan tersebut. Bapak Ibu bisa menambahkan link YouTube, kemudian menambahkan gambar, menambahkan jurnal atau artikel ilmiah untuk memberikan materi tambahan tersebut Bapak Ibu. Dan juga bisa mengupload file. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan materi tambahan, maka peserta akan bisa membukanya pada akun LMS peserta pada bagian materi tambahan. Begitu Ibu. Jadi kita belum bisa memberikan materi di luar dari UP yang telah disediakan oleh LMS. Padahal sebenarnya kalau dilihat UP-nya mungkin di MGMP sudah selesai semua ya Bu ya. Iya, maksudnya UP-nya sudah selesai mungkin pada MGMP sudah misalnya dari 2021 sampai 2023 ini Bapak Ibu ya. MGMP sudah mengadakan 2 kali pertemuan, misalnya 2 kali dapat bantuan, sudah membedah 3 UP, maka UP-nya sudah habis yang 6 ini gitu. Sementara kita ingin memberikan atau MGMP ingin materinya di luar dari yang 6 ini, tapi belum bisa Bapak dan Ibu. Kemudian soal pretest Bapak dan Ibu dan post-test, itu fasilitator tidak bisa menambahkan Bapak dan Ibu, itu otomatis dari LMS. Jadi tim pengembang LMS Bapak Ibu bersama dengan narsum yang memasukkan pretest dan post-test tersebut Bapak Ibu. Jadi fasilitator tidak bisa mengubah pretest dan post-test, hanya bisa untuk menilai dan melihat hasil dari pretest dan post-test tersebut Bapak Ibu. Pada dasarnya itu suatu kemudahan bagi kita ya. Iya. Kita udah nerima jadi gitu ya. Iya. Sama seperti kontrak belajar Ibu, kita cuma bisa upload 1 kali. Itu kemarin juga jadi permasalahan Ibu ketika pelatihan. Kenapa cuma bisa upload 1 kali kalau misalnya itu ada revisi ya Bapak Ibu ya mengenai kontrak belajar. Jadi ketika kontrak belajar itu salah, tidak bisa dilakukan revisi Bapak Ibu karena hanya bisa diupload 1 kali. Itu adalah bagian dari kelemahan-kelemahan LMS kita Bapak dan Ibu. Bagaimana Bu Yola? Bagaimana dengan sertifikat? Oh ya, sertifikat. Ini juga menjadi ini Bapak Ibu, sebenarnya menjadi hal juga kemarin ketika pelatihan termasuk ini Bapak Ibu. Diseminasi ini kami sudah mengatakan kemarin kalau misalnya pesertanya dapat sertifikat Bapak Ibu, tapi jawaban dari tim pengembang LMS beserta Kementerian Agama itu nanti akan dipertimbangkan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Nah, seharusnya Bapak Ibu sama seperti kita mengikuti pelatihan MGMP pada biasanya, sertifikatnya langsung dari akunnya Bapak Ibu, kalau yang kemarin langsung dari akun KKGTK. Nah, mudah-mudahan yang ini Ibu juga akan mendapatkan sertifikat, dan ketika peserta besok juga mengikuti pelatihan juga akan mendapatkan sertifikat. Hal ini masih diperjuangkan Ibu untuk mendapatkan sertifikat tadi.
Semoga Ya, lah ya. begitu Ibu. Iya, semoga Ibu. Karena memang itu seharusnya kita tidak perlu diapresiasi Bapak Ibu dengan misalnya hal-hal lain, tapi dengan sertifikat, kemudian penghargaan, misalnya atau kenaikan angka kredit, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah apresiasi yang sangat luar biasa bagi kita misalnya ketika kita mengisi kegiatan MDMP. Betul, betul. Kemarin juga sudah dibincang-bincangkan itu Ibu. Bingung tahun depan kegiatan MDMP-nya katanya nggak ada dana gitu kan Bapak Ibu ya. Iya, kenapa harus selalu dengan dana? Kita tidak selalu kok harus ada dana, misalnya dengan sertifikat, piagam penghargaan, kemudian penambahan angka kredit, atau penambahan sebagai apa untuk naik tingkat, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa dijadikan suatu apresiasi, tidak harus dalam bentuk harus ada dana dulu, baru ada kegiatan gitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Ibu. Yola. Ada lagi Bu? Iya Ibu. Iya Ibu Fitri. Satu lagi Bu Yola, Iya Bu Nelvi. mengenai diskusi. Ya, Forum forum diskusi. Kalau di sini kan forum diskusi itu instruksinya ada. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberikan tanggapan terhadap video di bawah dan artikel manfaat ini. Ternyata ada instruksinya begitu kan. Nah, Iya. seperti Bu Putri Sakina kan sudah membuat nih materi pengukuran ini ditanggapi oleh Pak Ardianto. Nah, saya tadi kan di awalnya bertanya juga apakah penting perlu untuk mempelajari pengukur. Ternyata apakah kita memang menjawab satu pertanyaan, satu diskusi yang ada, ataupun kita boleh bertanya di sini dan ditanggapi oleh peserta lainnya. Gimana tuh Bu? Iya, itu boleh dua-duanya Ibu. Kita boleh menanggapi peserta yang bertanya dan kita juga boleh memberikan pertanyaan. Nanti kedua-duanya akan dinilai oleh fasilitator Bapak dan Ibu. Tentu yang lebih aktif dalam forum diskusi, yang memberikan pertanyaan dan menanggapi pertanyaan, tentu nilainya berbeda ya Bapak Ibu dengan yang hanya memberikan satu kali pertanyaan dan tidak ada respon terhadap pertanyaan teman lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk tampilan forum diskusi pada akun fasilitator, pada bagian ini Bapak Ibu, karena materi pengukuran, itu sudah ada file dan video Bapak Ibu secara otomatis dari masing-masing UP. Bapak Ibu sebagai fasilitator itu hanya mengcopy link video dan mengcopy link file tersebut untuk dijadikan bahan diskusi. Begitu Bapak Ibu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, di sini sudah ada video. Kemudian Bapak Ibu tinggal copy link. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal tambah diskusi. Ini juga ada lihat file ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung download file ini sebagai fasilitator. Pada masing-masing UP sudah disediakan Bapak Ibu untuk forum diskusinya. Bapak Ibu tinggal mengupload. Kalau Bapak Ibu tidak mengupload ulang, maka peserta tidak akan melihat forum diskusinya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik tambah diskusi, maka di sini akan ada tema Bapak Ibu ketik. Kemudian waktu dimulainya kapan Bapak Ibu? Misalnya ini dimulai tanggal 1 pukul 9 pagi dan akan selesai forum diskusi ini tanggal 2. Karena ini online Bapak Ibu bisa memberikan jadwal, berarti ini kan kegiatan yang asinkronis ya Bapak Ibu ya. Maka misalnya akan selesai pada pukul 11 pada tanggal 2. Bapak Ibu silahkan memberikan deskripsi dari tugasnya. Misalnya berikan tanggapan mengenai video di bawah ini. Nanti linknya kan sudah kita salin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih file yang telah di-download tadi terlebih dahulu. Misalnya forum diskusi. Kemudian Bapak Ibu tinggal copy paste dari channel YouTube yang telah disalin linknya tadi Bapak Ibu yang telah disediakan oleh modul. Kemudian Bapak Ibu di sini tinggal memilih kalau tidak pakai Vicon. Kalau Bapak Ibu memilih pakai Vicon, maka akan muncul menu yang sama seperti diskusi Vicon tadi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jika tidak memilih pakai Vicon, maka tidak akan muncul menu pemilihan Viconnya. Kemudian tinggal Bapak Ibu klik simpan. Nah, maka sudah ada 2 tugas forum diskusi Bapak dan Ibu di akun fasilitator. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menilai dari komentar peserta tadi, tinggal klik ini pada bagian komentar, gambar komentar ini Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu tinggal memberikan nilai. Ini seperti Ibu Nelvi menanggapi pertanyaan temannya di atas, Bapak Ibu memberikan nilai. Kemudian Ibu Efni juga menanggapi pertanyaan temannya di atas, Bapak Ibu tinggal memberikan nilai. Nah, hanya saja Bapak Ibu, fasilitator itu bisa membalas
peserta yang memberikan pertanyaan, balas. Kalau di peserta yang mengomentari pertanyaan teman atau menanggapi pertanyaan teman, fasilitator tidak bisa memberikan balasan Bapak dan Ibu. Fasilitator hanya bisa memberikan balasan bagi peserta yang mengajukan pertanyaan utama. Oke, misalnya fasilitator mengomentari betul. Nah, ini Bapak Ibu, komentar fasilitator akan muncul. Namun fasilitator tidak bisa menanggapi tanggapan dari teman yang menanggapi pertanyaan utama. Kemudian Bapak dan Ibu, seperti Ibu Etni. Nah, nilai-nilai yang diberikan kepada peserta-peserta ini akan muncul tadi pada dashboard bagian diskusi sebesar 5% hitungannya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Ibu. Seperti itu Bu Nelvi. Ya. Terima kasih Bu Iya. Yola. Terima kasih Bu Nelvi. Ya, selanjutnya dipersilakan Ibu Efni. Baik, makasih Bu Yola. Iya Ibu. Ini terkait proses. Jadi Iya, kalau Ibu. kita Vicon itu wajib record ya. Itu yang pertama. Ketika Iya. Vicon wajib record. Yang kedua itu ada pendampingan dari pihak LMS-nya atau bagaimana? Oke. Baik Ibu, untuk pendampingan dari pihak LMS itu tidak ada Ibu. Untuk pendampingan selama kegiatan itu tidak ada. Jika ada kendala, Ibu silakan melapor lewat helpdesk. Menu pada helpdesk ini ya Ibu ya. Untuk kegiatan Vicon Bapak dan Ibu dipersilakan boleh merekam, boleh tidak. Namun ketika Vicon itu direkam, Bapak Ibu bisa menguploadnya sebagai materi tambahan. Jadi misalnya kegiatan pada saat ini kita rekam Bapak Ibu, kemudian kita masukkan ke dalam link Google Drive, nanti pada materi tambahan, Bapak Ibu yang tertinggal dari kegiatan Zoom atau Vicon bisa mengaksesnya pada materi tambahan. Begitu Bapak Ibu. Tapi nilai kehadirannya tidak diberikan karena Bapak Ibu tidak hadir pada kegiatan Zoom ini. Tapi Bapak Ibu bisa untuk mengaksesnya pada kegiatan materi tambahan agar tidak tertinggal informasi, misalnya Bapak Ibu ya tidak tertinggal materi dan bisa mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi Bapak Ibu lebih baik kalau misalnya Zoom ini di-record agar bisa di-upload pada materi tambahan. Nanti Bapak Ibu tinggal simpan di Google Drive, kemudian link Google-nya Bapak Ibu copy ke dalam tugas materi tambahan ini. Begitu Ibu Efni. Ya, baik Ibu. Sudah jelas ya Bu ya? Oke. Bapak Ibu, ada lagi dipersilahkan. Iya, dipersilahkan Ibu Laida. Baik Bapak dan Ibu. Kemarin ketika pelatihan refreshment itu ada saran Bapak dan Ibu dari teman-teman untuk memasukkan lembar refleksi, bagian refleksi untuk fasilitator. Jadi para peserta pelatihannya Bapak Ibu bisa memberikan komentar mengenai pelatihan dan bagaimana fasilitator memfasilitasi kegiatan MGMP. Seperti misalnya bagaimana menurut Bapak dan Ibu fasilitator pada kegiatan ini. Misalnya seperti itu Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Kemarin ada fasilitator yang mengusulkan Bapak Ibu ini ditambah lagi satu lagi dashboardnya mengenai bagaimana pendapat Bapak dan Ibu mengenai pelatihan pada hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita lihat dulu Kemendikbud Bapak Ibu ya ada pelatihan seperti ini menggunakan LMS, tapi ada bagian dari evaluasinya. Jadi memberikan emot senyum dan mengomentari apa yang kurang dari pelatihan ini. Jadi bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bapak Ibu fasilitator. Bagi kita fasilitator ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi dipersilakan Bapak Ibu.
Pas Bapak Ibu? Gampang ya Bapak Ibu ya, pakai LMS-nya Bapak Ibu ya. Menu-menunya juga sederhana dan mudah dimengerti. Ya Pak Ardianto ya? Ya, kayaknya sudah cukup bagus kan? Iya, sudah cukup sederhana ya Pak? Sederhana, tidak ribet kan gitu kan? Iya, Bisa saling share. Tapi yang diminta di sini adalah itu tentang keaktifan masing-masing peserta, Bu. Ini misalnya kita berjumlah berapa kan, yang hadir berapa, itu yang sangat penting sekali. Kalau untuk aplikasi LSM ini sudah bagus karena di sini ada nanti waktunya tuh, tiap hari itu kan dihitung waktunya, online-nya berapa jam iya, dan ada iya, grafiknya nanti kan. Nah, ini iya, yang menjadi perhatian kita adalah keaktifan kita masing-masing dan juga kita bisa berbagi ilmu antara yang satu dengan yang lainnya, Bu. Ya itu iya, aja, Bu. benar Pak. Iya, betul sekali ya Pak, ini ada waktu jam online-nya dan ternyata Bapak Ibu jam online ini ketika kita berpindah web Bapak dan Ibu, misalnya saat ini kita membuka LMS, kemudian kita pindah ke web yang kedua, maka jam di LMS-nya ternyata tidak terhitung Bapak Ibu. Walaupun kita LMS-nya terbuka nih seperti ini Bapak Ibu ya, kemudian kita ingin membuka web yang lain. Nah, jam di LMS-nya ini Bapak Ibu ternyata tidak terhitung. Jadi memang betul-betul terhitung ketika kita membuka LMS-nya. Walaupun ini terbuka kita pindah tab, ini tidak berjalan ternyata Bapak Ibu. Setelah dilakukan kemarin. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini misalnya jam 50.21. Kita pindah tab. Misalnya kita ingin membuka e-kinerja. Nah, kemudian kita beralih lagi kepada LMS-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemarin setelah dihitung Bapak Ibu, ini ternyata dia akan terhenti ketika kita membuka tab baru. Ketika kita membuka lagi, maka dia akan jalan. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi? Ibu Yola, kami yang masuk dengan akun masih yang dari nomor kemarin itu, Iya Ibu. apa itu namanya sudah masuk atau bagaimana? Takutnya nanti kan ketika juga anggota MGMP masuk seperti itu kami nggak tahu bagaimana solusinya. Iya, baik Ibu. Nanti ketika kegiatan pelatihan akan diberikan akun baru lagi Ibu. Oh, nanti setiap kegiatan pelatihan itu akan diberikan akun baru Ibu. Akun Ibu sebagai fasilitator, kemudian akun MGMP dan akun pesertanya masing-masing. Bapak Ibu nanti mendaftarkan dulu terlebih dahulu pesertanya dengan mengirimkan Google Form Bapak Ibu biasanya ke tim pengembang LMS, nama fasilitatornya, kemudian anggota MGMP-nya, nanti baru dibuatkan akun oleh tim pengembang LMS Bapak Ibu. Jadi akunnya bisa berubah-berubah Bapak Ibu setiap kegiatan. Seperti ini Bapak Ibu, ini kan kemarin mengajukan nama peserta, kemudian baru dibuatkan akun. Nanti ketika misalnya ada perubahan lagi mengenai pelatihan yang tahap 3 atau sebagainya, maka akun ini mungkin tidak bisa digunakan lagi Bapak Ibu. Begitu. Ya, silakan Bu Erni. Yang mengajukan berarti fasilitatornya ya, Bu, bukan dari MGMP-nya. Iya, seharusnya nanti ketika pelaksanaan pelatihan MGMP-nya, Bu. Karena MGMP yang mengundang fasilitator dalam akun MGMP. Berarti MGMP juga yang mengundang peserta Bapak Ibu dalam akun MGMP. Cuman Bapak dan Ibu, kemarin memang belum ada akun MGMP sama sekali Bapak Ibu. Jadi akun MGMP-nya masih dikembangkan oleh LMS, yang ada hanya akun fasilitator dan akun peserta. Kalau seperti saya Ya, nih Bu, udah namanya atau masih dalam bentuk angka-angka kemarin ini? kalau misalnya di kelas saat ini Ibu, kita lihat dashboard. Kita menu filter, kemudian ini sudah nama Ibu sudah Efnisa Smita. Yang belum ganti akun ini ada nih Bu, peserta RTL 26424. Ini belum tahu nih Bu siapa karena belum ngupload foto juga. Kalau kemarin ada yang sudah masuk juga tapi belum memberikan nama tapi sudah diganti.
Jadi kalau sudah ganti nama Ibu, maka yang muncul adalah nama Ibu. Oke, sip. Baik Bapak dan Ibu, di sini terlihat ya Bapak Ibu kalau misalnya rata-rata diskusi 5%, kemudian kalau misalnya rata-rata kehadiran 5% itu diperhitungkan. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan nilai dari Vicon, dari rata diskusi, dan tugas, maka akan muncul di sini. Kemudian Bapak dan Ibu untuk tes akhir modul itu berupa post test, ini otomatis Bapak Ibu, jadi pelaksanaan post testnya memang otomatis dari LMS yaitu di tanggal 4. Nanti Bapak Ibu tanggal 4 dipersilakan untuk mengerjakan proses kembali ya Bapak Ibu ya, karena kegiatan kita berakhir di tanggal 4. Untuk sekarang prosesnya belum bisa dikerjakan Bapak dan Ibu, karena memang mulainya tanggal 4. Oke, baik, ada lagi Bapak Ibu? Untuk mengganti-ganti batas waktu itu bisa nggak Bu Yola? Misalnya batas waktu pengumpulan begitu kan. Misalkan ada peserta yang belum, misal gitu. Nah, itu masih bisa nggak kita ganti waktu pengumpulan tugas? Bisa Ibu, di akun fasilitator bisa Ibu. Bisa tugasnya misalnya selesai hari ini. Ternyata ada peserta yang meminta tugasnya besok misalnya gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengedit pembagian tugas, waktu dari pembagian tugas. Misalnya seperti ini Bapak Ibu di bagian tugas atau LK. Kemudian kelola, kemudian Bapak Ibu ini pada bagian edit Ibu, ada bagian edit. Jadi Bapak Ibu silakan edit, misalnya ingin mengganti tanggalnya. Jika ini kemarin tanggal 4, Bapak Ibu ingin memperpanjang menjadi tanggal 5, maka boleh Bapak dan Ibu setelah mengganti tanggal, kemudian klik lagi simpan. Maka yang awalnya tanggal 4 tadi Ibu ya sudah berubah jadi tanggal 5. Bisa Ibu di bagian edit. Termasuk juga iya sama-sama, termasuk juga diskusi Vicon ya Ibu, diskusi Vicon itu ada waktunya juga bisa Ibu rubah kalau misalnya waktunya itu ternyata belum mulai atau waktunya itu sudah terlewat tapi belum mulai, bisa Ibu ganti juga waktunya. Iya, terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, apa ada lagi? Sangat mudah dan gampang ya Bapak Ibu ya untuk dipergunakan. Baik Bapak Ibu. Mau iya. tanya, Silakan Ibu Fitri. Kapan bisa kami menerapkan di MGMP masing-masing nih untuk aplikasi LMS ini gitu? Iya Ibu, targetnya Ibu tahun 2025 Ibu. Tahun 2025. Iya, tahun 2025 Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berjalan ya Ibu, walaupun dengan penggunaan LMS gitu. Mudah-mudahan tetap berjalan Ibu, walaupun misalnya tanpa bantuan lagi, tapi tetap berjalan dengan menggunakan akun LMS online gitu ya Bu ya. Harapan kita semua juga seperti itu Ibu. Iya. Jadi apa yang sudah dijalankan, apa yang sudah kita jalankan Bapak Ibu dari 2021 hingga saat ini itu terus berlanjut, terutama juga di MGMP. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Yang chat grup ini Bu Yola, ini mirip Iya, Ibu. WA ya? Itu bisa Iya. kita dalam grup bisa ya? Bisa Ibu. Kalau dalam grup ini contohnya, ini ada pilihan semua Bapak Ibu, berarti menampilkan kalau akun fasilitator berarti menampilkan semua grup, peserta dan fasilitator. Jika pilih fasilitator, maka akan menampilkan, karena saya fasilitatornya Bapak Ibu ya, maka tidak ada yang ditampilkan. Jika pilih peserta, maka yang tampil hanya peserta saja. Kemudian ketika memilih grup, maka yang tampil adalah grup dari IPA. Kemudian Bapak Ibu bisa cek personal. Bapak Ibu bisa klik, misalnya Bapak Ibu klik ingin misalnya mengingatkan atau memberitahukan peserta melalui chat.
supaya peserta bisa membuka akun LMS-nya. Jadi Bapak Ibu memberitahunya tidak lewat WA group. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ingin memberitahukan secara personal, Bapak Ibu chat saja di akun dari chat ini Bapak Ibu. Misalnya kepada Ibu Efni. Nah, saya misalnya chat Ibu, Ibu boleh dilihat chat saya masuk atau enggak gitu. Ibu juga bisa membalas. Ini kalau personal ya Bapak Ibu, kalau dalam grup berarti dalam anggota grup keseluruhan, anggota peserta pelatihan keseluruhan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Pas Bapak dan Ibu? Sudah semua bagian dari akun LMS nih Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Walaupun tahun depan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti tahun depan kalau misalnya lupa kita adakan lagi Zoom meetingnya Bapak Ibu ya. Kita adakan pertemuan lagi kalau misalnya tahun depan lupa ya Bapak Ibu. Kemarin banyak sekali kendalanya, maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bapak pelatihannya sekarang menggunakan LMS tapi dipergunakannya tahun depan. Tahun depan Bapak Ibunya sekarang pada lupa lagi. Jadi nanti tahun depan Bapak Ibu mudah-mudahan kalau digunakan kita dapat membuka lagi pelatihan seperti ini agar bisa mengingat kembali penggunaan LMS ini. Baik Bapak Ibu, kita sampai di sini cukup? Pas Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk sementara cukup Ibu. Iya, baik. Nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan lagi, Ibu boleh dalam grup. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dalam kontrak belajar itu diskusikannya dua kali Bapak Ibu ya. Namun kita selesaikan saja dalam satu kali pertemuan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kali pertemuan ini selesai, nanti tidak akan ada lagi diskusi selanjutnya, tapi nanti akan ada biasa Bapak Ibu mengupload tugas dan pemberian penilaian ya Bapak Ibu ya sebagai bentuk pelaporan kepada tim pengembang LMS. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala tim pengembang LMS bisa dikirimkan gitu. Karena ini pelatihannya menggunakan LMS. Untuk yang sekarang ini Bu Yola, itu Iya, kami Bu. boleh upload tugasnya sekaligus gitu. Kalau untuk Boleh, sekarang boleh. kan in 1 on, in 2 itu boleh sekaligus untuk sekarang Boleh. ya. Iya, karena saya buatnya di situ juga rentang pelatihan Bu dari tanggal 30 dari tanggal 26 kemarin sampai tanggal 4 sengaja karena biar Bapak Ibu bisa uploadnya tiap hari. Karena kan pelatihan menggunakan LMS ya Bapak Ibu ya. Kalau dikasih rentang waktu itu nanti ketika pelatihan dengan MGMP aja Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Ibu. Baik Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu hari ini. Nanti tinggal mengumpulkan tugas, diskusi ya Bapak Ibu ya dalam forum LMS, nanti tinggal pemberian nilai pada tanggal 4 Bapak Ibu jangan lupa post-test ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya ingatkan tanggal 4 melakukan post-test, habis itu selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu ya dalam kegiatan pelatihan diseminasi ini. Amin. Bapak Ibu terima kasih banyak. Bapak Ibu telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi pelatihan menggunakan LMS ini. Bapak Ibu Fasda, Fasprof, kemudian Bapak Ibu Ketua MGMP dari masing-masing kabupaten. Kita sebenarnya 13 orang Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya ada Pak Arbain, ada Ibu Tati, tapi beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir sekitar 8 orang dengan saya ber-7 ya Bapak Ibu ya. 7 peserta dari 13. Alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu rekaman dari Zoom ini akan saya share di bagian materi tambahan. Bapak Ibu yang belum bersempatan hadir nanti bisa mengikuti kembali. Nah Bapak Ibu ini kan tadi saya kasih link diskusi Pikon. Kalau Bapak Ibunya yang tidak hadir berarti nanti di diskusi Pikon dibuat saja Bapak Ibu tidak hadir. Dan diberi nilai paling rendah 50 ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Fitri Nelda.
Ibu Trimelda dari MTS Terpadu Duri. Iya. Sama-sama. Iya, baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri saya stop share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita boleh hidup kamera dulu Bapak Ibu untuk mengambil screenshot. Iya, Ibu Sepada mana nih Ibu Sepada? Ibu Sepada tidak ada ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yuk ambil screenshot dulu ya Bapak Ibu ya. Kita boleh hidup kamera dulu. 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh senyum. Oke, baik Bapak Ibu. Tunggu sebentar, saya simpan terlebih dahulu. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu, sekarang ada logo baru Bapak dan Ibu, Madrasah Mendunia. Pakai tangan kanan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu begini Bapak Ibu ya. Sekarang ada logo hashtag baru Madrasah Mendunia. Oke, baik Bapak Ibu boleh tangannya begini. Jadi biar Madrasah Mendunia, tangan kanan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ibu Yangsi boleh Ibu Yangsi? Ibu Yangsi ini dari MTSN atau Kali Bintualang. Ibu boleh tangannya begini Ibu biar kita screenshot iya. Tangannya Bapak Ibu ya. Ibu Yangsi boleh tangannya begini Ibu. Ibu Yangsi sepertinya tidak ini belum kedengeran. Baik Ibu, Ya, saya nggak screenshot dengar ya. tadi. Iya, nggak dengar sepertinya. Baik Bapak Ibu, saya screenshot 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah, saya simpan terlebih dahulu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menjadi relawan dalam pelatihan menggunakan LMS ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu bila terdapat kesalahan kata, hilaf dan lainnya. Semangat buat kita Bapak dan Ibu guru hebat untuk mengajar dan mencerdaskan anak didik bangsa. Semangat buat kita Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekian untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu terima kasih banyak. Ibu Terima Nelvi, kasih. Pak Ardianto, Ibu Laida, Ibu Efni, Ibu Fitri, Ibu Yangsi, Ibu Spada. Terima kasih banyak. Iya, silakan Ibu kalau ingin live Zoom dipersilakan. Oke, terima kasih. Sama Bu Assalamualaikum. Mayola. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Bismillah. Iya, sehat selalu Bapak dan Ibu. Cip. Oke, terima kasih banyak Bu Mayola. Iya, Semoga terima kasih juga Pak Ardianto. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Ibu Laida. Terima kasih Ibu Sepada. Saya izin end Zoom-nya Bapak Ibu.